Nomor terus 29, nama saya Melody, umur saya 19 tahun, motivasi ingin menjadi idola yang multi talent dan juga diterima oleh masyarakat. Ada final audition dan itu ada dari Akimoto Sensei yang langsung gitu datang jadi juri gitu, jadi juri dan deg-degan sih waktu itu, deg-degan banget kira-kira terima nggak ya, lolos nggak ya, karena apa ya, kan perjuangannya udah lumayan lama lah, beberapa bulan bolak-balik Jakarta Bandung, kalau misalnya nggak keterima sayang juga gitu. Dan akhirnya lolos gitu, dan lolosnya juga sama adik aku, kebetulan adik aku juga ikutan, dan Priska juga lolos audisi. 39 nggak? Kan waktu itu aku sebelahan sama JJ, si Jessica Fania gitu. Terus aku mikir, wah pasti yang mana mungkin sih satu grup ada 2 Jessica, mungkin antara aku atau enggak si Jessica Fania gitu. Terus ternyata kita sama-sama disebut namanya, terus kayak seneng malah berpelukan padahal kita belum pernah ngobrol sebelumnya gitu. これからレッスンが始まって大変だと思いますが、ここにいる皆さんが一つのチームですから助け合って頑張ってください。おめでとう。Halo, Sebut nama dan umur. nama saya Ratu Vini Fitrilia, biasa dipanggil Vini. Umur saya 16 tahun. Waktu aku nonton di dalam juga kayak, wah seru lah intinya. Makanya itu yang bikin aku makin pengen buat jadi member JKT48. Setelah aku dari bangku penonton, terus akhirnya aku bisa berdiri di atas panggung dan ngeliat ke bangku itu, aku kayak, wah dulu aku ngeliat dari bawah dan sekarang aku ada di atas. Akhirnya kita dikasih kesempatan buat perform di stage. Itu rasanya seneng banget, dan hari pertama berdiri di stage itu rasanya deg-degan banget karena kan kita pertama kali ketemu fans. Itu rasanya wow, deg-degan banget. Puji Tuhan semuanya masuk gitu, semua member generasi 1 masuk sebagai tim J gitu, dan Kinal juga terpilih sebagai kapten dari tim J gitu. Jadi seneng aja karena selama ini kan aku kenal Kinal itu, dia itu orangnya maksudnya care sama orang lain gitu. Maksudnya kalau misalkan ada yang sakit nggak usah disuruh ambilin obat, dia udah langsung gerak sendiri ambil obat gitu. Terus juga apa sih, ada jiwa kepemimpinan. Sempet kaget juga, aku yang dipilih. Soalnya kayaknya aku juga, maksudnya kan kayak apa ya, jiwa kepemimpinanku juga belum ada gitu pas waktu itu. Nah sekarang ini mungkin baru-barulah aku punya jiwa kepemimpinan. Ada kamera, jadi yang di belakang tetap senyum, perhatiin line dan kanan kirinya, lakukan yang terbaik. Minta tolong ke yang jaga pintu, tolong perhatiin teman-temannya, dihitung juga yang jaga pintu ya. Kan di sini juga kan Gen 3 belum ada ininya. Tapi kan harus ada seseorang yang nanti ini ya koordinir. Jadi jangan sampai nanti ada yang hilang. Soalnya ini kan stage-nya gede. Serius aja, tapi takutnya kalian kan belum terbiasa. Jadi ini harus belajar, harus ada yang gitu ya. Gen 1, Gen 2 juga jangan salah pintu masuknya, jangan salah timing masuknya, karena kalau kalian salah itu yang nonton kalian itu ada yang off air. Walaupun di on air nggak ketahuan, di off air kalian ketahuan. Ya semoga aja pengumuman yang udah terjadi itu ya untuk kemajuan JKT juga gitu.
MTV Angkuh mungkin ya. 26 orang kita bawain heavy rotation, dan walaupun misalnya 16 orang di depan gitu itu blocking asli, terus di belakangnya cuman apa sih, kita tim hura-hura tapi kita tetap semangat gitu satu grup gitu. Itu karena kita pertama kali gitu, kita pertama kali pakai seragam gitu, terus kita pertama kali make up, terus pertama kali yang benar-benar ini kita bentar lagi mau perform nih, ini hari pertama kita perform, berarti hari pertama ulang tahun JKT48 tanggal 19 Desember itu gitu. Jadi kalau Heavy Rotation tuh lagu yang sangat menarik sih menurut aku, karena sebenarnya dari beberapa single kita sampai kita udah punya single yang baru, Heavy Rotation tuh tetap orang tuh pasti tahu Heavy Rotation karena beberapa iklan sempat kita pakai Heavy Rotation. Perfect. Waktu Heavy Rotation dapat posisinya di depan sih, alhamdulillah gitu. Dapat posisi depan, terus latihan dance-nya kan udah dari audisi itu belajar udah cukup lama. Nggak kepilih TVC itu rasanya sedih banget gitu. Jadi syutingnya itu di Pulau Seribu. Perjalanan kesananya itu kita harus naik kapal. Terus emang suasananya panas banget gitu. 2 jam nangkring di tangga, ada hasilnya. Kulit gue bakar weh. Gue cuma nangkring doang di tangga, pura-pura begini. Ekspresinya dapat gak? Gue dari ekspresi dapat sampai sepet, tau nggak? Syutingnya itu berhari-hari dan kita bener-bener dijemur banget gitu, kayak di bawah matahari banget. Mungkin kan karena memang sesuai sama konsep Pocarinya sendiri kan, kayak berkeringat tapi ya minumnya dengan Pocari Sweat. Seneng sih, maksudnya meskipun capek tapi ya kita capek sama-sama, nggak sendirian gitu, kita jalaninnya sama-sama gitu, jadi seneng. Hadirin sekalian, terima kasih telah datang pada pertunjukan Boku no Taiyo oleh JKT48 Trainee. Konser akan segera dimulai, kami mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi. Jadi apa tapi jelas, selalu berjuang meraih mimpi JKT48 Trainee. Emang awalnya agak kecewa, soalnya penonton kita dulu kan sempet cuma setengah dari kapasitas teater, bahkan mungkin 1/4 kali gitu ya. Terus kayak perjuangan kita selama 3 bulan ini tuh kayak yang nonton cuma segitu ya, terus kayak sedih juga sih, tapi seneng akhirnya perjuangan kita selama itu terbayar. Ada apa ya? Ada satu video lagi, semuanya nonton ya. Semuanya disuruh datang tuh, kirain ada pengumuman apa, ternyata ada pengumuman pemilihan tim. Kaget sih. Kaget soalnya kan
tim J kayak masuk semua, terus kayak menurut aku kayak nggak adil gitu, kenapa kok pas generasi 2 nggak masuk semua. Aku mikirnya aku nggak bakal bareng mereka lagi dan apa ya, sedih juga kayak nggak satu tim sama anak generasi 2. Terus kita kayak, aku mikirnya kita bakal kepisah gini ya, sedih banget sih. Setelah kita jadi trainee, waktu itu kakak-kakak tim J kan setlistnya Rena Kinsey, kan biasanya kita back dancer. Aku mikirnya bakal ya paling ini kita back dancer doang, udahlah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya tuh apa ya, aku tuh dulu kesel kan pas pertama kali kayak nggak kepilih tim dan jadi trainee, tapi ternyata di situ aku malah dapat pelajaran yang emang menurut aku orang-orang yang masuk tim nggak dapet gitu. Aku dilatih kayak kesabarannya, terus dilatih lebih mandiri. Ternyata kita diberi kesempatan buat ngegantiin member-member tim J yang berhalangan dengan belajar setlist Rena Kinsey Jure. Ya udah, akhirnya kita semangat lagi tuh latihan, setiap hari latihan. Pokoknya waktu aku di trainee ya lebih sering latihan buat setlist, buat blocking dan segala macam, sampai akhirnya beneran bisa bawain 2 setlist sekaligus. Mulai hari ini kalian berdua menjadi member tim J. Keangkatnya Rahel dan Vanka itu kayak menjadi tamparan kedua kalinya, mungkin nggak separah yang pertama. Jadi kayak tuh lihat, pasti ada sesuatu lagi yang harus diperbaiki. Jadi kayak gitu. Kamu mungkin emang berusaha, tapi ada lagi yang kurang. Jadi kamu nggak diangkat sekarang. Yang penting kita tetap senang dengan keangkatnya Rahel dan Vanka, tetap temenan dan kita tetap berusaha dan tetap aware sama apa yang harus kita lakuin supaya kita bisa keangkat juga. Kita nggak kita nggak bakal kayak sedekat dulu lagi. Kayak apa ya, dulu sama Kak Saktia kalau main tinggal main, kayak gampang banget, kayak kita main yuk Kak. kayak apa ya, gampang banget, kayak Kak besok jalan yuk bertiga Kak, gini. Terus kalau sekarang tuh susah banget buat main sama dia. Bahkan jangankan main deh, buat ketemu mukanya aja susahnya minta ampun. Ya ampun, aku kangen banget sama dia sebenarnya. Sampai sekarang ini tuh aku kangen banget. Aku kangen bersama sama dia.
48移籍。Kalau pertama masuk aku tuh senang, tapi ada stres juga soalnya semua belum bagus gitu. Jadi aku tuh kenapa ya aku nggak ada schedule-nya, kenapa ya aku bajunya gitu. Jadi setiap hari pusing sendiri gitu. Yang di Jepang aku tuh menurut aku ya kayak manja gitu. Kalau nggak bisa ya udah pulang ke rumah, pulang ke Tokyo, ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu kan. Tapi kalau JKT itu gak mungkin langsung pulang, soalnya beda gitu. Harus aku pengennya jauh gitu, biar bisa sendiri, bisa pikir sendiri, gak manja gitu. Banyak hal yang kayak tiba-tiba hilang gitu. Bukan hilang dalam arti hilang lenyap, enggak, tapi lagi waktunya. Misalnya sibuk, pasti ada yang dikorbanin juga kan. Makeup ya kak? Kamu kalau masih berantakan masih ada itu loh, interlude loh. mendingan gue masukin Sonia atau siapa gitu, jangan berantakan gitu. Besok latihan. Jadi pas itu aku pulang ke rumah emang udah pada tidur gitu kan. Terus pas aku masuk kamar aku kaget, ada adik aku tidur di kamar aku gitu. Terus kayaknya mungkin dia nyadar gitu aku ada di sebelah dia, terus dia bangun, terus dia meluk aku gitu. Kayak aku nggak ngomong apa-apa sih, cuma aku tahu dia pasti kangen sama aku gitu. Aku juga kangen sama dia. Soalnya aku sayang banget sama adik aku gitu. Kita harus latihan karena kita ada konser, karena kita ada teater, karena kita ada photoshoot, semuanya ada gitu. Jadi harus diredam aja apa yang kamu mau. Tapi kalau misalnya itu bisa tuh ya kita enjoy. Makanya kita harus bawa di sini tuh harus enjoy aja gitu. Saat kita jadi member ya jangan pikirin hal yang lain. Makanya aku selalu bilang gitu, kalau misalnya lagi sekolah ya benar harus sekolah banget. Lagi kuliah benar harus kuliah banget. Tapi pas lagi JKT kamu harus JKT banget. Itu mungkin apa ya dibilangnya, sebuah perasaan dan sebuah semangat yang mungkin orang lain juga belum tentu ngerti gitu. Karena aku sendiri ngeliat ketika aku perform pertama kali waktu itu, semua orang seneng ngeliat kita, semua orang seneng yang kita udah nunggu-nunggu kita, udah beberapa hari ini, kayak aduh gak sabar nih pengen nonton konser. Tapi aku ngerasa kalau misalnya aku ninggalin panggung, aduh udah jauh-jauh ditungguin, udah jauh-jauh beneran nunggu, masa akunya gak bisa maksimal atau akunya gak bisa paksa diri aku sendiri buat gak dari panggung itu kayaknya gak mungkin gitu. Karena mereka itu yang berjuang itu bukan aku sendiri, tapi mereka juga berjuang. Yang nggak sakit aja tuh udah pada panas banget, dan ternyata dia udah nggak kuat, langsung dia keluar waktu itu sebelum Boku no Sakura. Terus tapi dia tetap ngelanjutin di Flying Gate karena Flying Gate kan ini pertama kalinya Shania jadi center. Terus jadi dia tadi tampilnya kayak nggak sakit sumpah, tapi udah dari situ langsung keluar lagi sih. Jadi ya hebat banget lah Shania kalau kata aku. Karena masuk JKT48 itu nggak gampang gitu, penuh dengan tantangan. Jadi siapa yang kuat bertahan di sini itu dia naik kalau menurut aku. Karena nggak semua orang bisa kayak kita, maksudnya kan
JKT48 itu kegiatannya kayak full gitu. Jarang orang bisa melakukan hal tersebut. Jadi menurut aku bagi yang masuk JKT48 itu udah hebat karena dia bisa melalui hal-hal tersebut. Begitu kalian masuk sini sebenarnya kalian udah tahu resiko itu, cuman kadang kalian lupa aja gitu. Itu tuh udah jadi resiko di awal gitu. Makanya kadang mungkin member harus lebih dipikirin lagi yang kayak gitu. Mungkin orang ngerasanya kayak misalnya jadi melodi itu enak gitu, enak banget. Wih, di depan terus. Wih, dapat posisinya bagus gitu. Dari heavy rotation kan kayak misalnya posisi senternya di AKB kayak Yuko gitu ya, Oshima Yuko. Dia emang keren banget lah. Di AKB juga udah lama gitu. Pengalamannya juga lebih banyak. Terus aku dapat posisi heavy rotation tengah. Ih, apaan nih? Dance-nya jelek katanya gitu. Ih, jauh banget sama Yuko katanya. Terus dalam hati, ya iyalah masa aku dibandinginnya sama yang udah berpengalaman jauh gitu. Cuman dari situ aku juga termotivasi gitu. Wah, berarti aku juga harus bisa kayak dia gitu. Apalagi dapat posisi dia minimal harus bisa nyimbangin gitu. Bahkan kalau misalnya kita emang lebih hebat, kita harus bisa lebih hebat gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya minimal kita bisa ibaratnya kayak nyimbangin gitu. Berusaha seperti dia. Tapi dalam arti tetap jadi diri sendiri. Aku River. Menurut aku itu keren. JKT48 apalagi tim J yang bawain itu keren, walaupun emang aku nggak bawain dan nggak bawain, nggak ada di video klipnya, cuman aku kayak bangga, wow, JKT48 bawain River, keren banget, apalagi yang bawain generasi 1 tim J. Jadi seneng, dan aku juga walaupun aku nggak masuk di video klipnya, tapi kalau ada di event-event luar atau di konser aku bisa bawain itu, dan aku selalu seneng banget kalau bawain River itu, entah kenapa, kayaknya cocok gitu lagunya. Ya ininya kan maksudnya aku di tim K sekarang posisinya lumayan depan, terus kayak kadang-kadang aku sedih aja gitu. Apa ya, mungkin kayak semua orang bertanya-tanya gitu, kenapa Yupi yang ada di posisi itu. Mungkin emang sih Yupi tuh kayak apa ya, nggak jago banyak hal, terus ya kemampuannya juga biasa aja gitu kan. Terus mungkin semua orang juga apa sih pasti mikirnya kayak banyak yang lebih bagus gitu dari Yupi. Terus ya aku sih berharapnya kayak aku nggak pengen gitu ada orang yang berpikir kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya di dalam hati aku tuh pengen nunjukin kalau aku tuh bisa, tapi mungkin usaha aku belum terlihat gitu kan. Yang belum tercapai ya kayak apa ya, kan tapi saya masuk kan sekali tuh, jadi kayak sekali dan itu pertama gitu, terus kesannya nggak ada gitu, terus kayak jatuh gitu, jadi kayak aku pengen naik lagi gitu, kayak nggak sedih. Aku kepilih jadi salah satu member yang dapat single buat bareng sama anak-anak tim J. Jadi waktu itu kita berlima, 5 tim J sama 5 trainee, kita dapat single Yuhi wo Mite Iruka. Nah, di situ tuh aku ngerasa seneng banget kan. Wah, seneng banget nih dapat single. Padahal masih trainee kan, terus gabung sama tim J. Habis Yuhi ada KFC ya kalau nggak salah, iya KFC. Aku ikut lagi dapat tuh. Terus setelah itu ada Manatsuno Sounds Good. Nah, setelah single dari Manatsuno Sounds Good,
aku udah nggak pernah dapet single lagi tuh sampai sekarang. Jadi Flying Gate aku nggak ikut, Gingham Check aku nggak ikut, Plakar juga aku nggak dapet. Sedih sih emang, kayak ngerasanya dibanting gitu kan, dari diangkat, dari selalu dapet Senbatsu nih, dapet Senbatsu single, terus 3 single terakhir aku nggak dapet. Titik kesenangan aku waktu pemilihan Sosenkyo deh kayaknya. Soalnya di situ benar-benar aku gak nyala gitu, selama mungkin hampir 3 tahun yang cuma ngeliat fans aku dari segi teater, mereka ngedukung aku lewat mention, mereka mendukung aku lewat sebelumnya, kan juga ada vote-vote sebelumnya, tapi mungkin gak sebesar dan semeriah waktu Sosenkyo gitu. Aku benar-benar ngeliatin perjuangan fans aku tuh dari situ, dan aku begitu aku mungkin menang, aku senangnya bukan gara-gara aku yang senang sendiri, tapi aku senang karena mereka juga senang aku menang. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa ini bukan hasil kerja keras saya sendiri, tapi ini hasil kerja keras kita semua. Terima kasih buat bantuannya. Sekali lagi Cindy Yuvia. Aku yang ngeliat usaha fans aku kan buat berjuangin aku masuk ke Senbatsu single ke-6 itu, Gingham Check. Terus kayak menurut aku tuh perjuangan mereka tuh kayak udah keras banget gitu. Jadi aku pingin juga kalau semua orang ngeliat kalau aku juga pasti berusaha untuk mereka kayak gitu. Ya kan di sini orangnya banyak, terus yang dipilih cuma 16 kan. Ya pasti ada yang enggak, misalnya yang ini syuting ini, yang ini enggak, yang ini misalnya main iklan, yang ini enggak. Ya pasti sedih kan, tapi ya harus belajar supaya lapang dada. Jadi kayak misalnya nggak keterima, ya udah nggak apa-apa, tapi nggak boleh patah semangat. Jadi harus terus semangat, cari kekurangannya apa, misalnya oh ternyata dia tuh lebih semangat ya daripada gue, oh berarti gue harus semangat dia gitu supaya jadi Senbatsu. Mana yang kupilih? Apakah ku ungkapkan saja perasaan bimbang ini hingga pertama kali syuting nggak berat sih, cuma itu tuh pas masih malu-malu banget dah, kayak sama judul lagi atau Mama Lollipop. Jadi kayak main balon-balon segala macam. Terus kan ada kayak scene yang beauty spot gitu kan, jadi cuma mukanya doang gitu. Udah kayak aduh panas gimana nih, udah kayak gimana ya, senyumnya gimana ya. Jadi saya kan kayak disuruh buat gerakan-gerakan sendiri gitu, kayak misalnya senyum gimana, kayak masih kaku kan, kayak masih malu, aduh gimana ya senyumnya gitu biar bagus, biar nanti tuh pas di beauty spot tuh kayak wah ini pas ini Sinka lucu nih gitu kan. Aku suka sama Kamelody karena kayak Kamelody tuh menginspirasiin aku buat jadi idol yang baik gitu. Paling yang aku pengenin tuh pengen jadi center. Terus aku juga pengen konser di AKB, bareng AKB di Jepang sana. Pengen banget masuk ke tim.
tim sendiri gitu. Pengen jadi center di tim itu. Masuk tim J. Masuk tim J bakal dapat pengalaman seru yang banyak. Aku milih tim J karena mungkin tim J lebih senior, jadi dia mungkin bisa lebih membawa adik-adiknya gitu kan. Bisa dibilang aku di sini masih adik kan, masih ganti 3. Jadi aku pengen aku juga bisa berkembang, bahkan bisa sampai tim J gitu. JKT48! Woo! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels have come down to perform for you! Are you ready? Are you ready? JKT48! JKT48! Come on! Are you ready? Nah, yang ketiga ini saya masih anak kecil, jadi dimana kita ceritanya tuh masih anak kecil dan berusaha tetap meraih mimpi kita gitu. Sebagai anak kecil kan mimpinya besar gitu ya, pengen ini pengen itu, dan kita tuh di konser itu tuh masih butuh dukungan untuk meraih mimpi kita gitu. Menurut aku persiapannya bisa dibilang lumayan berat ya buat kita. Soalnya emang kita yang sampai malamnya malam banget, terus berangkatnya lagi pagi lagi. Kalau misalnya waktu sih ya semuanya di JKT emang pasti kita udah dibiasain kayak lebih cepat gitu. Soalnya jadi, karena iya. kegiatan kita kan banyak yang sebelum konser itu kita udah banyak kegiatan. Jadi kayak buat latihan konser ini juga paling berapa hari sebelumnya ya. Tapi kan karena mungkin kalau lagu-lagunya kita pernah bawain jadi lebih mudah ya. Jadi walaupun diburu-buru tapi kan member JKT juga maksudnya pernah bawain lagu itu, jadi itu kita jadi gampang. Jadi walaupun buru-buru tetap mudah ya. Iya, meskipun schedule kita masing-masing juga beda-beda kan, jadi nggak selalu semua member selalu kumpul latihan bareng ya gitu. Perasaannya sih pasti beda banget sih, walaupun maksudnya dibanding konser pertama kita tuh tempatnya sama gitu ya, masih sama-sama di tenis indoor, tapi kerasa sih. Dan dari kitanya sendiri yang perform sendiri tuh pengen ngebuktiin, oh ini loh bedanya kita dari konser yang pertama, oh ini loh JKT48 yang selama 3 tahun tuh performnya udah kayak gini loh, dan udah banyak juga membernya. Kita kayak mikir, ya ampun sekarang tuh persiapan dikit pun kita udah bisa nampilin yang terbaik gitu, udah jauh banget sama 2 tahun yang lalu kayak gitu. Kan kita udah 2 tahun kan di JKT48, jadi kayak senang aja bisa ngerayain 3 tahunnya bareng-bareng juga ya. Bareng sama fans, si konser yang gede juga. Terus udah sekarang udah 3 generasi, jadi kayak rame ya konsernya. Rame banget. Langsung dapat kesempatan buat tampil di konser ulang tahunnya JKT48 gitu. Bisa tampil bareng kakak-kakak, bawain lagu-lagu baru, terus kan panggungnya gede banget. Yang nonton banyak banget, jadi tuh kayak pengalaman baru juga, terus kayak wah. Nggak boleh puas dengan apa yang kita udah dapetin selama 3 tahun ini, tapi terus kita harus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Karena masih banyak yang harus dicapai atau dilaluin ya. Ini adalah 3rd anniversary JKT48. Kalau kalian merasa member JKT48, ingin jadi member JKT48, lakuin yang terbaik di konser ketiga ini. Berapapun lamanya kalian, baru atau lama, kalau kalian merasa member JKT48, lakuin yang terbaik saat ini. Ini ulang tahun kita yang ketiga. Dapat pengalaman baru dong, karena kan biasanya kalau aku kan kalau mimpin nih biasanya cuma di tim K doang. Nah ini
kalau misalnya di konser berarti yang mimpin ada aku, Kinal, Kak Melody juga. Terus anak-anaknya ya lumayan nurut sih, lumayan aja. Enggak, anak-anaknya nurut semua. Terus kalau dibilangin juga apa ya, kamu kayak gini ya, anak-anaknya juga pada nurut. Jadi good job. Ini backstage terhektik yang selama konser banget. Karena ganti bajunya cepet ya, kita hampir quick change semua gitu. Jadi dari lagu ini kita tuh waktu 2 menit gitu, misalnya 2 menit berarti harus cepet-cepet gitu ganti baju. Jadi benar-benar hektik tuh, benar. Nanti kalau misalkan di stage, ya terus pas udah keluar turun tangan, misi. Lagi aku memang belum ada pengalaman quick change sama sekali, baru di situ kemarin itu baru quick change sekali. Lari dari ujung ke ujung kayak lari maraton. Sama kamu kan ya aku ya. Aku tensi Nasipo kan maksudnya sempet bawain juga, tapi kan maksudnya itu kan buat revival show Pajama Drive gitu ya, dan nggak semua orang tuh bisa nonton waktu itu karena cuma di teater doang. Tapi ini dibawain di konser gitu, jadi pas lagi. Kayak apa ya, kayak pas aja gitu kan, judulnya Saya Masih Anak Kecil. Terus kan fansnya juga kayaknya jarang kalau ngeliat aku yang unit yang lucu-lucu gitu. Jadinya sekalinya di situ kayaknya ya udah ini bener gitu, sekalian unit aku, ya udah aku masih anak kecil gitu. Iya sih. Jadi apa ya, deg-degan sih, soalnya kan lagunya beda gitu kan sama aku. Terus karakternya beda ya. Iya, terus sempat khawatir juga, takutnya ada yang nggak suka atau gimana gitu. Padahal keren loh Yupi bawainnya. Kok suaranya bagus, dewasa. Aku lihat dari samping mau tahan ketawa gitu, tapi lucu sih. Yupi bisa. Kan ada Yupi, ada Sonia, ada Delima kan. Bagus-bagus. Iya, lucu-lucu, jadinya kayak trio anak kecil. Ini berarti versi lucu ya, berarti. Mama bangga sama kamu. Mama bangga sama kamu. Kalau misalnya Melody kan udah burung yang gede ini, kalau misalnya Yupi cimit-cimit, burung cimit-cimit. Ya gitu ya. Terus apa ya? Kalau posisi Kak Melody kan nyanyinya banyak gitu kan, jadi deg-degan juga tuh, soalnya kayak freestyle gitu kan, terus kayak bingung gitu, kayak gayanya apa ya, gini bingung gitu. Tapi ya gue yang poni aja, kenapa kamu susah-susah. tapi ya pokoknya semangat sih supaya perform aku bagus di bar gitu. Semoga semuanya suka. Deg-degan sempat pas keluar Not Fans, aduh gimana nih, pas pertengahan ref udah enjoy banget. Aduh kenal muka aku. Soalnya kan kasih tau latihannya juga singkat kan ya, Iya, cuman ya nggak, ya pokoknya baru kan, nggak belajar aja. Jadi masih deg-degan, tapi alhamdulillah bisa, seneng banget bisa bawain RKJ. Tapi seneng banget bisa ngebawain, terus di akhirnya juga, di akhir unit songnya kita kayak ngomong satu kalimat gitu kan. Kayak apa sih kalau aku akan terus berlari karena ada matahari di depan gitu, kayak sebenarnya inti dari si lagu itu tuh bahwa itu kayak gitu loh. Di lagu ini tuh kayak lebih di konser ini tuh kayak lebih dijelasin, ada drama-dramanya juga ya, maksudnya sebelum kayak unit songnya. Pas sebelum, maksudnya kan feel-nya beda ya waktu kita latihan sama pas di performance langsung gitu. Beda. Pas lagi latihan, oke, bisa gitu. Terus kayaknya bisa nih gitu, mudah-mudahan gitu. Pas di panggung karena mungkin banyak penonton juga gitu, banyak yang teriakin nama kita, jadi tuh kayak deg-degan gitu, deg-degan banget gitu. Karena belum pernah, kalau aku jujur aku belum pernah perform sendiri kan, jadi tuh bener-bener deg-degan banget gitu. Iya. Pak, bener kata Fek. Jadi pas waktu latihan ini sempet pede-pede gitu kan ya, pakai gerakan wow gitu. Tapi pas sudah di stage itu beda banget gitu. Dari troli aja udah nungguin gitu, naik jongkok dulu kan nungguin. Maksudnya dia Rona dulu kan kalau aku. Rona dulu, terus aku nungguin di troli kan, terus jongkok ya Allah kayak gitu kan, astagfirullahaladzim, bismillah gitu kan ya. Terus pas udah berdiri aduh beda banget gitu, aduh ini takut nggak masuk nih nadanya yang pertama gitu. Tapi alhamdulillah bisa, walaupun maksudnya mungkin ada beberapa fans yang kayak kayaknya ini nggak masuk deh gitu ya. Tapi karena ini persiapannya mepet, dan si kata-katanya juga kalau di bahasa Indonesiain kan beda gitu ya, konsonannya dan beberapa suku katanya tuh beda. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu. Jadi
apa ya, kita berusaha semaksimal mungkin lah, walaupun di stage emang adrenalinnya jadi beda ya, jadi kayak apa ya, deg-degan banget gitu. Soalnya banget kaget, nggak nyangka kalau dikasih kepercayaan buat bawain lagu solo ya sendiri. Pertama itu deg-degan kan, ini kan latihannya juga nggak terlalu lama, jauh hari sebelum hari H. Jadi tuh aku sama Cafe sama Kamelody tuh udah mati-matian tuh buat belajar ngapalin lirik. Pas hari H itu, pas hari pertama bawain juga masih ada lupa-lupa lirik tuh, tapi pas show keduanya sih udah lancar. Jadi nggak ada yang salah ya. Gitu. Kita bangga banget ya lihat Karuna ya. Waduh. Aku pas di backstage tuh pengen nangis. Pas ngeliat kayak Karuna keren banget. Aku kok tahu sendiri kan aku suka bengong ya. Jadi pas ngeliat Karuna kayak gini. Apa namanya? Malah cuma tegang banget kan aku, apalagi ditaruh di pas dijadiin center gitu kan lagu itu, jadi kayak wah harus bagus nih, harus bagus, wah harus kelihatan menarik, harus kelihatan lagunya bagus gitu kan. Sebenarnya kerasa banget sih perbedaannya kan, aku kan maksudnya istilahnya kita belajar lagunya dulu ya, kayak sebenarnya pas kita belajar lagu itu sendiri, kalau nggak ada penonton tuh kayaknya biasa aja gitu. Oh ya ini emang bagus gitu liriknya. Tapi begitu kita di panggung beneran berhadapan langsung sama penonton tuh kayak baru kerasa feel yang kayak makasih udah datang ke sini tuh beneran kayak gimana, terharu. Tapi arti lagunya bener-bener nyampe gitu. Dalam banget. Apalagi kan pas waktu narasi tuh apa ya, ngebacainnya emang apa ya, kerasa gitu, karena bener kata Sania, pas latihan biasa aja, tapi kalau pas ada penonton tuh lebih kerasa gitu. Terima kasih kita ke mereka tuh emang besar banget, apalagi bacain narasinya tentang kayak apa, rangkuman kita dari pertama JKT sampai sekarang gitu. Kayaknya di Jepang belum tahu JKT, ada yang tahu tapi ada yang nggak tahu. Jadi aku tuh pengen bawa gitu, pengen kasih tahu yang orang Jepang gitu. なので、ジャカルタでもみんなで一緒に踊って盛り上がっているので、ぜひ今日この会場にいる皆さん、踊れる方がいたら一緒に踊って盛り上がってください。Menurut aku pasti suka, seru gitu. Bahasa juga beda. Anak-anaknya beda di AKB gitu. Jadi pengen kasih tahu JKT itu kayak ini loh, ini seru loh. Aku bagian tim Hore, jadi tim Hore ngomongin terima kasih Ika. Gitu tim Hore. Minelとシュシュ。 Tanpa menandai si hati, tanda hati kata melihat.
semoga ya kita selalu bersama gitu. JKT48 tetap satu, mau dari nanti, mau ada yang nanti keluar, mau ada yang nanti masuk, tapi kita tetap satu, kita solid banget dan benar-benar nanti bisa memajukan JKT48 karena kita solid banget, itu sih harapan terbesar. Karena untuk menuju ke solid itu nggak segampang itu. Best Group Yahoo OMG Awards 2012 jatuh kepada JKT. Dengan ini kami tidak akan langsung merasa puas karena ini merupakan awal dari perjuangan kami untuk menjadi grup idola yang lebih baik lagi dan menjadi nomor 1 Indonesia bahkan go internasional. Harapan aku buat JKT sih ya semoga JKT kedepannya lebih JKT48 bisa jadi idol grup nomor 1 di Indonesia, bisa JKT48 pokoknya bisa jadi pengaruh baik lah untuk semua orang gitu. Terus JKT48 itu bisa menginspirasikan banyak orang. Terus jadi bagi yang melihat JKT48 nih, karena kan JKT48 itu masih muda-muda ya, jadi semangatnya masih membara. Nah, jadi bagi yang melihat JKT48 itu ikut semangat. Istilahnya tuh JKT48 ada di mana-mana gitu. Meskipun kita lagi kerja sendiri-sendiri, tapi kita masih membawa nama JKT48 gitu. Jadi supaya JKT48 lebih up lagi dan juga biar orang-orang tahu gitu. Oh, JKT48 itu isinya nggak cuma Nabila Melody Haruka kok, masih ada Sania, masih ada Kinal, masih ada Dike, masih ada Veranda dan yang lain-lain. Bukan Indonesia doang, tapi di seluruh dunia bisa kenal JKT48, bisa tahu JKT48 itu kayak gimana gitu. Walaupun mungkin sister group kita di Jepang yaitu AKB48 juga mungkin kayak buat menggapai itu aja susah gitu kan, tapi aku pingin JKT48 juga bisa gitu. Harus bisa lebih maju lagi dari sekarang dengan sifat-sifat dan karakter membernya tetap seperti yang sekarang, keep down to earth gitu, nggak pernah sombong, tetap dekat sama fans. Banyak yang harus dilewatin dan semoga kita bisa ngelewatin suatu saat nanti bisa JKT48 menjadi benar-benar keluarga yang utuh dan benar-benar bisa membuat semua Indonesia itu ya tahu JKT48. Aku pengen jadi bintang iklan. Pengen jadi idol di JKT48. Aku mau jadi chef. Aku mau jadi dancer yang profesional. Aku mau jadi diplomat. Jadi presenter. Aku mau jadi dokter hewan. Aku mau jadi presenter acara petualangan. Aku mau jadi psikolog. Aku pengen jadi pekerja seni. Mau jadi guru bahasa Inggris internasional dong. Aku mau jadi